Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya, masih semangat? Tetap semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yes, luar biasa. Baik. Di kesempatan hari ini kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keridhoannya, ilmu yang barokah, manfaat di dunia hadal akhirat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ampunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikannya, Allah akan menambah kenikmatan itu berlipat-lipat ganda. Dan sebaliknya, barang siapa orang yang kufur atas nikmat Allah, azab Allah sangatlah. Nah, salah satu bentuk syukur kita adalah berdoa. Makanya setiap pagi sebelum kita belajar, hendaknya kita selalu berdoa. Berikutnya, anak-anakku semuanya, hari ini kira-kira siapa yang tidak mengikuti pembelajaran materi hari ini? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Nah, ini adalah nikmat Allah ya. Kita diberi kesehatan, makanya harus selalu kita syukuri ya. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang tidak masuk hari ini, kita lanjutkan, yaitu seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita explication terlebih dahulu agar semangatnya makin luar biasa. Baik, untuk explication kali ini Pak Agus akan mengajak kalian untuk bermain tepuk ya. Kalau Pak Agus bilang tepuk ya, kalau Pak Agus bilang tepuk, ikuti ya. Kalau Pak Agus bilang tepuk, ikuti. Tepuk satu. Nah, konsentrasi ya. Kalau Pak Agus bilang tepuk, ikuti. Tepuk 1, 2. Ayo, oke. Luar biasa, langsung saja. Alhamdulillah sudah semangat ya. Nah, oke. Kita lanjutkan di materi pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik secara bahasa. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik secara istilah. Kemudian peserta didik mampu mengemukakan istilah-istilah penting dalam tanda-tanda dan tanda-tanda kedewasaan. Yang keempat, peserta didik mampu membedakan tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kelima, bersuci bagi seorang yang telah mengalami tanda-tanda kedewasaan serta mengetahui kewajiban-kewajibannya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Harapannya setelah anak-anak mempelajari materi hari ini, kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran ini. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan seperti biasa, ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama, bagaimana cara membedakan antara laki-laki dan perempuan? Ayo, yang bisa tulis di kolom komentar atau ditulis di buku kalian. Oke, tulis dulu. Sudah? Yang kedua, bagaimana membedakan seorang perempuan dewasa dan laki-laki dewasa? Ya, ditulis. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang hadas besar? Oke, sudah? Sip, bagus. Nah, kalau sudah dijawab, nanti Pak Agus akan coba cek ya satu persatu di buku kalian. Baik, kita lanjutkan.
Nah, perhatikan gambar di bawah, gambar ini. Coba. Ketika kita melihat gambar ini, terlintas dalam pikiran kita bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang. Mulai dari balita, kanak-kanak, ya, remaja, nah, usia 20 tahun, 40 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Ya. Ini adalah perkembangan, fase perkembangan tiap individu. Nah, kalian itu berada di mana? Di antara kanak-kanak dan remaja. Ya, antara kanak-kanak dan remaja. Nah, masa pubertas atau masa usia balik itu hadir di mana? Di anak-anak ke remaja. Makanya setiap anak atau setiap individu yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami fase ini. Ya, maka dari itu kalian harus memahami hal ini dengan baik. Lanjut. Nah, berapa sih umur kalian sekarang? Nah, coba hitung berdasarkan tanggal lahir kalian. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak anak-anak, sejak balita, hingga kalian masuk kelas 1, hingga kelas 4 sekarang. Adakah perubahan atau masih sama? Ya, pasti ada perubahan luar biasa. Ya. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, syariat Islam, yaitu usia balik. Ya, fase ini pasti akan dialami setiap manusia. Maka dari itu, mempelajari hal ini sangat penting. Ya, karena berhubungan dengan hukum syariat yang akan melekat kepada kita. Ya, dari anak-anak ke remaja. Kita lanjutkan. Nah, apa sih balik itu? Ya, balik adalah secara bahasa berarti sampai atau cukup umur. Maksudnya di mana? Maksudnya adalah seorang yang telah sampai di tahap kedewasaan. Nah, itu adalah arti balik secara bahasa. Kemudian menurut hukum Islam, ya, atau istilah balik, yaitu adalah apabila seseorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adalah menurut hukum Islam, pengertian balik. Jadi hal ini harus kalian pahami, ya. Mungkin dulu ketika masih anak-anak, ya, masih ada yang sering memukul temannya, yang tujuannya nggak tahu, mungkin hanya untuk iseng. Kemudian merebut mainan temannya yang sudah dipakai. Ya, itu adalah anak-anak, ya. Itu masa anak-anak. Kemudian ketika kalian sudah masuk di usia balik, harus tahu itu tidak baik. Yang baik gimana, ya. Kemudian menjalankan syariat Islam, sholat 5 waktu, ya. Kalau dulu anak-anak masih belum, ya, ada anjuran atau ada tugas untuk mengerjakan sholat. Nah, kita lanjutkan. Anak-anak semuanya, di dalam materi ini ada beberapa istilah yang kalian harus pahami. Ya, apa itu taklif? Ya, taklif artinya adalah pembebanan atau beban. Kemudian ada kalimat mukalaf. Mukalaf itu apa? Mukalaf adalah seorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklifnya. Jadi ketika sudah taklif, ya, mukallaf itu adalah seorang yang telah memenuhi beberapa kriteria yang telah menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari taklifnya, ya. Ini harus kalian pahami, ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah ini kita akan mendiskusikan. Jadi Agus akan mengajak kalian untuk berdiskusi, ya, tentang usia balik. Kan Pak Agus sudah bagi menjadi 4 kelompok, ya. Satu kelompok isinya 5 anak. Setiap anak akan membahas tentang usia balik. Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, kita akan bersama-sama menyaksikan video ini. Silakan videonya disimak, ya. Dewa, kita bahas tentang perubahan tubuh dan diri remaja yuk siang nanti di taman sekolah. Yuk, nanti aku ajak teman-teman yang lain ya. Oke, sudah disimak videonya? Kalau sudah disimak videonya, silahkan anak-anak langsung mengerjakan tugas kelompoknya sesuai dengan materi yang Pak Agus bagikan ini. Untuk kelompok pertama,
ada tugas jika temanmu mengalami haid di kelas, apa yang kamu lakukan? Kelompok 1. Kelompok 2, jika mengalami mimpi basah, apa yang kamu lakukan? Ini grupnya Abian dan teman-teman. Kelompok 3, bagaimana cara mandi junub? Kelompok 4, bagaimana hukum haitan bagi anak laki-laki dan perempuan? Silakan didiskusikan, dibuat deskripsi-deskripsi di kertas plano yang sudah Pak Agus bagikan. Nanti setelah ini kita akan presentasikan. Sudah siap? Oke, selamat berdiskusi. Baik anak-anak semuanya, jika sudah, nanti akan kita laksanakan presentasinya ya untuk membahas diskusi itu. Baik, sebelum kalian berdiskusi ya, Pak Agus akan menjelaskan sedikit yaitu tentang tanda-tanda balik ilmu menurut ilmu fikih, yaitu laki-laki ada ihtilam, keluarnya sperma atau mani. Yang kedua, telah sampai umur 15 tahun, kemudian telah tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Ini menurut ilmu fikih. Kemudian bagi perempuan telah usia sampai 9 sampai 15, telah mengalami menstruasi, kemudian juga tumbuh di rambut di sekitar kemaluan. Ini tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kemudian selanjutnya, setelah ketika kita mengalami hal-hal ini semuanya, kita diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya mandi wajib. Mandi wajib itu untuk menghilangkan hadas besar, untuk bersuci. Karena orang yang berhadas besar itu ya dilarang untuk memegang Al-Quran, sholat, puasa, dan sebagainya sebelum mereka bersuci. Makanya harus dilaksanakan. Bagaimana mandi wajib itu? Nah, seperti ini. Mandi wajib itu dilaksanakan mulai dari mencuci telapak tangan, mencuci alat kelamin, mencuci tangan kiri ya, seperti ini tugas kelompok 3 ya. Mencuci tangan kiri dengan sabun, berwudu, kemudian mengguyur air pada kepala yang sempurna, kemudian mulai mencuci kepala, menyela-nyela rambut, yang terakhir mengguyurkan air di seluruh badan. Saya membaca niat ya, jangan lupa membaca niat mandi besar ya. Gimana niatnya? Udah hafal semuanya? Oke. Nah, selanjutnya ya, waktunya kita kuis. Ya. Setelah kalian diskusi nanti akan mengerjakan pertanyaan ini ya. Nanti akan sampaikan setelah diskusi selesai. Baik, terima kasih anak-anak semuanya atas perhatiannya ya. Hari ini ya kita akhiri pembelajaran hari ini, materi ini dengan baca doa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Besok kita akan belajar tentang balik menurut ilmu biologi. Terima kasih. Hadirin kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.